Halo teman-teman, jadi di sini kita bakal ngelakuin eksperimen fisika. Jadi di eksperimen kali ini kita bakal ngelakuin 3 eksperimen. Yang pertama eksperimen soal hukum Archimedes, terus yang kedua eksperimen tegangan permukaan, lalu yang ketiga tentang kapilaritas. Baik, tanpa menunggu lama kita langsung masuk aja ke videonya. Baik, yang pertama ini kita punya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu pada dasarnya adalah hukum yang mempelajari tentang gaya apung. Gaya apung bagaimana suatu benda itu tenggelam, mengapung, ataupun melayang di dalam air. Ini hukum Archimedes ini tuh biasanya kita ketemu di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang paling umum gitu ya, air dan minyak itu nggak bisa bersatu. Terus jika sirup dituangkan di dalam air gitu ya, dia bakal ke dalam gitu, dia nggak bakal sepenuhnya mencampur, dia pasti setelah beberapa lama akan kembali mendep ke bawah gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini tuh hukum yang sebenarnya bisa banget dipakai sehari-hari. Oke, jadi kita di sini bakal pakai metode selanjutnya, yaitu kita bakal pakai alat tes selanjutnya. Yang pertama ada air, ini air ada sekitar 500 ml. Terus yang kedua ada telur sebagai bahannya. Terus yang ketiga kita ada garam. Untuk yang pertama ini ada gaya tenggelam. Gaya tenggelam ini di mana posisi beban itu lebih berat daripada cairannya. Maka dari itu, kenapa di sini telur bisa tenggelam? Karena telur ini lebih berat daripada air. Selanjutnya di sini yang kedua ada gaya terapung. Gaya terapung ini di mana si cairan itu punya massa yang lebih berat daripada beban yang ditaruh, benda yang ditaruh. Jadi di sini posisinya jika kita menambahkan telur itu dia akan mengapung. Karena apa? Karena garam itu dia yang akan memberi kepadatan kepada airnya gitu. Dan jika cairan yang padat itu dituang dengan air, maka hasilnya akan seimbang. Maka dari itu posisi telur di sini itu ada di tengah-tengah, karena dia itu tidak lebih ringan dari air ataupun tidak lebih berat daripada air garam. Selanjutnya kita di sini ada yang namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini adalah sifat zat cair yang membuat permukaannya seperti ditutupi lapisan elastis tipis sehingga cenderung mengecil luas. Jadi simpelnya tuh kayak di permukaan air di permukaan itu ketika diberi tekanan dari atas itu nggak seimbang. Jadinya mereka saling tarik menarik gitu. Makanya dan tergantung nggak seimbang, alhasil mereka dapat membuat ngambang benda di atasnya. Selanjutnya lanjut akan ada praktek selanjutnya ya, akan ada eksperimen selanjutnya. Di sini kita melakukan eksperimen dengan semangkuk air, tisu, dan klip kertas. Bisa dilihat dari sini fungsi tisu tersebut. Jadi tisu tersebut berfungsi agar si tegangannya itu tidak seimbang. Nah, kalau misal tegangannya itu seimbang, kita itu hanya memasukkan pin, dia akan tenggelam ya. Jadi kalau misal langsung pin itu kemungkinan besar langsung tenggelam. Tapi jika kita menggunakan tisu, itu kemungkinan berhasil itu lebih besar ya. Maka dari itu saya memilih menggunakan tisu. Selanjutnya di sini kita punya kapilaritas. Kapilaritas itu simpelnya benda cair atau zat cair itu dapat merambat ya. Entah itu naik ataupun turun. Untuk contoh pertama, kita di sini ada alat dan bahannya itu ada 12 toples, 1 tisu, dan 1 toples diisi air. Jadi di sini peran si tisu itu dia dapat memindahkan memindahkan cairan dari toples satu ke toples lainnya. Jadi peran si tisu ini tuh dia seperti apa ya? Seperti sistem merambat gitu ya. Jadi jika dia menyerap air, dia juga akan mengeluarkannya di satu sisi gitu. Jadi sistemnya tuh ya merambat gitu. Selanjutnya kita di sini ada sawi putih, prinsipnya sama, yaitu sawi kan punya porpori dan porpori itu menyebar ke jaringan sel si sawi putih yang mengakibatkan adanya terjadinya perubahan warna di beberapa jam berikutnya. Dan ini hasilnya.